Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita pada saat itu akan sedikit membicarakan tentang perbedaan sholat dan zikir, kemudian bagaimana cara memasukkan niat di dalam sholat yang nanti ada qasad, ta'arud dan ta'yinnya. Mungkin ia pernah kita bicarakan waktu yang lalu, ya. Jadi sholat, Allah ya berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata. Kemudian tidak ada Tuhan melainkan aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi salah satu tujuan Allah untuk memerintahkan kita ibadah, khususnya adalah ibadah sholat, ia adalah untuk agar kita ingat kepada Allah, agar kita berzikir kepada Allah. Ingat dan sebut, ia termasuk arti daripada zikir. Jadi ibadah sholat ia tujuan utama selain dari menyembah Allah, ia adalah untuk mengingat atau berzikir kepada Allah. Jadi berzikir. Tetapi sholat itu mempunyai syarat dan rukun. Syarat salah satunya adalah harus muslim. Barangkali ya sudah dapat kita maklumi. Pada saat orang akan melakukan sholat, dia harus suci dari hadas dan najis. Wajib. Bagi perempuan yang terkena haid, kedatangan haid, dalam istilah kita kampung ya, datang bulan ya, tapi menduduki bulan beraya juga. Nah, mendatangnya dan juga. Kemudian najis harus kita hindari. Kemudian pada saat kita akan melakukan sholat, kita harus diperintahkan untuk berwudu. Apa kata Rasulullah? Miftahus sholatil wudu. Kunci sholat ia adalah wudu. Wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim. Permulaannya ia adalah membaca takbir, bertakbir, dan penutupnya ia adalah salam. Jadi kalau kita perhatikan, ibadah sholat itu mempunyai tata cara yang harus dilakukan. Dan di sini nanti mempunyai rukun, dan bahkan ada yang sunnah juga. Nah, jadi rukun sholat itu kita perkirakan 13, dan bahkan ada yang sampai 17. Inti dari kesemuanya ya 13. Kemudian dirangkul lagi menjadi 3 rukun besar ibadah sholat. Pertama adalah rukun qalbi, yaitu yang berkenaan dengan hati. Itulah yang biasa bagaimana cara khusyuk, bagaimana cara penghayatan. Dalam istilah kita, istilah populernya ya, sholat batin. Nah, sholat secara batin. Kemudian yang kedua, rukun qauli, yang berkenaan dengan bacaan sholat yang telah diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim, sampai seterusnya, ia adalah bacaan sholat. Kemudian yang ketiga, rukun fi'li, berarti gerakan-gerakan yang harus dilakukan dalam ibadah sholat. Kalau tidak, padahal dia sempurna, sanggup,
maka ia dianggap meninggalkan rukun. Kecuali dah tidak sanggup berdiri, ya boleh duduk. Tidak bisa duduk guring, telantang, tidak bisa telantang nyinggit, tidak bisa nyinggit karena binsulan dia nong ya. Nah, boleh nungkup pun tidak bisa, tah dia pekan kan. Nah, kan Disembayangkan. Tapi yang masih tidak mau dia nak disembayangkan. Alaikan udah, kan. Nah, jadi ternyata sholat mempunyai tata cara tertentu. Ada waktu-waktunya. Waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya sampai seterusnya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan zikir. Zikir itu tidak mempunyai rukun. Dan tidak mempunyai tata cara yang secara khusus ditentukan. Dan zikir banyak macamnya. Sholat termasuk zikir, baca Quran termasuk zikir, sholawat termasuk zikir, berdoa termasuk zikir, kemudian bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, ia termasuk zikir. Nah, tapi zikir itu ada yang lisan, ada yang hati. Kalau zikir lisan ada tata caranya. Kalau di tempat yang kotor barangkali ndaan, di dalam WC misalnya, berzikir subhanallah, baca selawat ya dalam WC sambil bongek bastarai kacip, ya ndaan boleh, mungkin tidak disetujui oleh ulama. Masih nak dilakukan, barangkali WC bergantar ya. Insyaallah dalam 2 minggu dah lain perasaan orang ya. Dah nyalahkan juga tarekat yang nyuruh gile mace dan betantuan juga kemana lah. Kemudian kalau yang namanya sholat tadi, kalau inti anaknya ya, kaidahnya setiap sholat ia pasti ada zikirnya. Setiap sholat pasti ada zikir. Tapi setiap berzikir atau zikir ia belum tentu dinamakan sholat. Contoh, kita lakak sholat lalu berwirid membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, membaca subhanallah, 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 maka ia termasuk zikir tapi bukan sholat. Sholat ada kaidahnya. Nah, disitulah yang mesti harus kita perhatikan. Ngape sering kita terjebak di dalam tidak bisa membedakan mana sholat, mana zikir, mana sholat batin, mana sholat lahir. Padahal sholat lahir dan batin itu tidak terpisah. Antara syariat dan hakikat yang tidak terpisah. Tidak boleh terpisah. Kalau terpisah pasti ada penyelewengan. Nah, lalu katanya misalnya, oh kami udah sampai ke tingkat makrifat, tidak lagi perlu sholat secara lahiriah, tidak lagi perlu. Tidak perlu ruku, tidak perlu sujud, tidak perlu duduk, tahiyat awal, tahiyat akhir, tidak perlu lagi bacaan. Cukup kontak kepada Allah, cukup ingat kepada Allah dalam batin, maka ialah disebut dengan sholat batin katanya. Nah, nanti kita akan periksa ya, betul atau tidak. Tidak bisa ya Pak diperiksa ya. Kasus-kasus kan ya bisa juga, yang itu pun bisa juga kita periksa mana yang benar, mana yang katanya. Banyak orang yang berkata tandaan sholat, aku sambil nulis pun dah sholat tuh be. Ada lagi yang sambil merokok, kebetulan ya dia memang perokok ini. Sambil merokok biar tidak sholat tuh, dan kita lihat ke.
lihatnya biak ya cuma merokok ong nah jadi kita ya ndak ambil hakikat kita bila aku kalah ke bawah angin juga ya. Tapi yang tukang ngomongkan ya ndak ngerti mana hakikat. Jadi di sini dah dianggap sholat dengan ngalih melihat waktu zuhur, asar, maghrib, kemudian merenung sebentar beberapa menit atau beberapa detik, lalu kontaknya mungkin menjurus kepada Allah, zikirnya ya secara batiniah, maka ia dah dianggapnya sholat. Ia bukan sholat namanya. Ialah yang disebut dengan zikir hati. Orang yang zikir hati belum tentu sholat. Orang yang sholat pasti zikir hati, karena ada dia nanti rukun kolbi. Subhana rabbil a'la wa bihamdih, dalam batinnya kan maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji-pujian baginya, kemudian diresapkan dalam hati. Inilah disebut dengan sholat batin, hakikat dalamnya. Tapi kan harus didampingi oleh syariat, yaitu bacaan, gerakan. Jadi tidak lepas daripada ia. Kemudian nanti mengatakan kita ia lain, kita rendah, kita baru tingkat syariat. Jadi wajar kita anak ya sholat macam ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada bacaannya wajar. Kami itu udah tingkat hakikat ke makrifat, ndak anjari. Berarti kan pertanyaannya nanti mana tinggi dia dengan Nabi. Gaya deh ukurannya. Nabi aja yang induk rajeng dah ya. Induk raje makrifat, induk raje hakikat, induk raje orang bertakwa, sehingga yang di dalam mana ya Pak? Di dalam zikir kita ya, salai ke ya? Nyalai. Bukan nyalaikan nih. Nyalai ya. Assalamualaikum ya. Jadi kan ada bacaannya askol askia. Jadi orang yang paling bertakwa. Jadi Nabi yang paling bertakwa. Jadi Nabi yang paling bertakwa aja yang dah sampai kepada Tuhan, ia sholatnya masih bangkat kaki. Masih bangkat kaki. Kita sih suah juga bangkat kaki. Ya tapi ya di selau kayak mengbal, mengpoli, bimsul. Tapi alhamdulillah ya suahlah jak bangkat. Tapi Rasulullah kan bangkat karena lamanya sujud, lamanya ruku, lamanya berdiri, kambang sampai kakinya. Jadi di sini ukurannya. Jadi tidak bisa nak dipaksakan bahwa ia bukan sholat, tapi ia adalah zikir kepada Allah. Bagus orangnya, bagus. Artinya karena kontaknya kuat kepada Allah, bagus. Tapi dia salahan di mana? Tidak melakukan sholat. Salahan. Tidak melakukan sholat, tapi hanya sekedar berzikir. Dapat pahala dia berzikir, alhamdulillah dapat. Tapi dia meninggalkan sholat, dapat dosa. Ayolah nanti ditimbang. Mana banyak dosa dengan pahala. Kalau pahalanya misalnya 7 ton, kemudian dosanya misalnya 8 ton atau 7 ton sampai 7 ton, berarti dia harus masuk dulu ke dalam neraka, dicuci ya. Karena kesalahan 7 ton dia. Tidak tahu berapa 7 ton dia berapa tahun. Ya saya lupa juga, boleh juga nanti ditanyakan kepada malaikat aneh. Tapi tidak perlu ditanyakan yang masih gaya. Bukan urusan kita ya. Jadi ia disiksa dulu. Setelah habis masa siksaan karena dosanya tadi, maka tinggal lagi sisa kebaikan, maka diselah dia berhak untuk memasuki surga. Ya. Jadi
kita manusia barangkali sulit untuk masuk surga bulat-bulat. Membahas orang kampung dulu bulat-bulat dia langsung masuk surga, nggak nage nginap ke neraka. Ya. Jarang sekali. Jadi di sini perbedaan antara zikir dengan sholat. Kalau sholat itu orang yang sholat pasti berzikir kepada Allah, tetapi orang yang zikir belum tentu disebut dengan sholat. Kemudian tentang bagaimana cara memasukkan niat. Karena niat itu salah satu dari rukun qalbi. Rukun qalbi masuk dalam sholat batin. Jadi menurut ulama tentang niat. Niat itu ada dua macam. Ada dua macam ternyata niat seseorang. Sangka kita satu macam. Niat yang pertama, niat yang satu macamnya ya, disebut dengan niat lughawiyah, niat secara bahasa. Niat lughawiyah itu berlaku waktunya ya, biasanya jauh harinya sebelum melakukan ibadah. Jauh harinya sebelum melakukan ibadah. Ia disebut dengan niat secara lughawiyah. Ia tetap mendapatkan pahala dari Allah karena niatnya, tapi satu pahala dalam hadis Nabi ya, dapat satu. Tapi ia bukan dianggap niat yang sebenarnya. Ia baru rencana, azam, baru rencana. Misalnya, aku kalau subuh tuh nak sembahyang, nak sholat di masjid anak tuh ya. Ia udah niat, tapi belum disebut dengan niat yang sebenarnya karena dia belum sholat. Niat yang sebenarnya adalah tepat pada saat melakukan sholat, yaitu pada awal. Bagaimana kita yang diajarkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i yang melapaskan niatnya sebelum takbiratul ihram. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ia termasuk niat apa ya? Ia masih termasuk niat lughawiyah, niat secara bahasa. Karena ia belum sholat. Mun masih berdiri belum bertakbir, ia belum sholat namanya, belum bertakbir. Sinikahkan pun boleh ya, ngatur dengan kawan, kau kan susul lalu dengan aku masih boleh ya, belum sholat. Tapi kalau dah Allahu Akbar, berarti haram segala perbuatan selain dari perbuatan sholat, haram perkataan selain dari perkataan sholat. Tapi tidak bisa nak kita haramkan, haram hati kita memikirkan selain dari pikiran-pikiran dalam sholat. Berarti menggaya haram semua kita. Karena tidak mampu untuk sampai ke tingkat ia. Jadi ulama fikih tidak berani. Cuma cukup sampai anggan takbiratul ihram aja katanya. Nak dari awal sampai akhir tidak mampu. Jadi niat yang kedua ya kita sebut dengan niat secara syar'iyah, niat syar'iyah, secara syariat atau secara agama. Nah, kapan waktunya berlaku? Waktunya berlaku adalah pada awal pelaksanaan ibadah. Nah, ya dia awal pelaksanaan ibadah. Awal pelaksanaan ibadah sholat itu adalah pada waktu takbiratul ihram. Awal pelaksanaan wudhu adalah pada saat mencuci muka. Awal pada saat kita membaca Quran mungkin pada saat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awal kita sedekah adalah pada saat menunjukkan transaksi. Tapi mau nak sedekah, aku nak sedekah dengan kau, besoklah aku memberikan duitku ia belum dianggap niat secara syariah, tapi ia dianggap niat secara lughawiyah, belum dianggap. Jadi bagaimana cara masukkan? Jadi yang tepatnya adalah
niat secara syariah. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, disilah masuk niat. Nah, niat ada dua macam, lapas niat ada dua macam. Biasanya ada dua lagi. Biasanya sigi. Lapas niat ada dua. Talafus niat bil qalbi. Yang segi lo, talafus niat bil lisan. Jadi melapaskan niat di dalam lisan atau pada dengan lisan. Nah, ialah biasa usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi, ya dengan lisan. Nah, ya, melapaskan niat. Menurut mazhab Syafi'iyah, dari mazhab Syafi'i, tapi sebagian ada setuju, ada yang tidak. Maka melapaskan niat dengan lisan itu, ia hukumnya adalah sunnah. Mun dilaksanakan dapat tahalil, ditinggalkan dan merusak sholat. Kemudian niat yang kedua, melapaskan niat yang kedua ya, talafus niat bil qalbi, melapaskan niat di dalam hati. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi di dalam hati ya dilapaskan lagi. Ada kata orang bertanya, niat kan dia ndaan be huruf, ndaan be suara. Memang betul, ndaan be huruf, ndaan be suara. Tapi kalau sudah dilapaskan jadi huruf. Sama juga dengan flash disk, laptop ya deh, masih mati ya, ndaan dibuka, ya ndaan be huruf, ndaan be warni, ndaan be rupe, tapi sekali dah dicucukkan anak flash disknya ya, macam-macam gambar, kan dia, nah dah bersuara, dah bergambar, dah berupe. Sama juga dengan kalam Allah, firman Allah sama. Firman Allah ndaan be huruf, ndaan berupe, ndaan berbunyi, ndaan bersuara. Tapi pada saat dia mengungkapkannya kepada malaikat Jibril memahami, kemudian Jibril mengungkapkan kepada Nabi Muhammad, akhirnya menjadi Alkitab, kitab, yaitu Al-Quran yang bertulisan, yang berhuruf, bersuara kalau dibunyikan. Nah, jadi niat mesti harus seperti ini, harus dilafazkan di dalam hati. Ya, jadi pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, maka disilah masuk niat membaca. Pada saat antara Allah dan Akbar, kita membaca sengaja aku sholat wajib zuhur atau fardu zuhur, harus hadir. Kalau tidak, menurut sebagian ulama tidak sah. Itu bagian yang kerasnya, bagian yang indah sih dan perlu niat katanya. Nak dilapaskan, Allah ya dah tahu katanya. Memang Allah dah tahu. Kita tidak sembahyang pun Allah tahu. Niat dan perlu dilapaskan katanya. Kalau niat dan perlu dilapaskan, ngapa kita dalam sholat tangkana suruh berulang-ulang membaca Al-Fatihah setiap rakaat? Padahal kan Allah dah tahu dengan kita hafal. Kan enggak perlu. Rakaat pertama kan memang kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian di belakang Amin. Kemudian rakaat kedua, dan jari ya Allah kami baca ya Allah dah tahu ya juga. Dan mau Allah seperti ya. Ngapa kan harus disebut berulang-ulang? Rukuk sujud disebut adik bacaan berulang-ulang. Padahal Allah dah tahu. Ngapa? Sama juga dengan niat. Artinya memperbaharui. Iyalah tujuan Allah ya, memerintahkan kita sholat, membaca yang berulang-ulang ya, agar kita berzikir berulang-ulang. Memperbaharui keinginan, memperbaharui maksud, yaitu dalam niatnya berulang-ulang juga. Karena pada saat satu waktu
Ia maksud akan berbeda-beda. Contoh waktu zuhur jam 1 waktu zuhur. Waktu zuhur bukan waktu sholat zuhur semuanya orang. Ada yang sholat tahiyatul masjid dalam jam 1 ya, sami waktunya. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah, ada yang qosor, ada yang jamak, dan bahkan ada yang qadha. Banyak. Sholat jenazah. Ada yang sholat jenazah lagi, mundaan diungkapkan, bingung malaikatnya. Nah, dia tengah ada jenazah ya nya malaikat sholat ate itu. Nah, malaikat ndak tahu dia tentang batin kita, ndak tahu. Jadi yang dicatat oleh malaikat dia cuma lahiriah aja. Oh iya sholat, karena ada jenazah, sholat jenazahnya malaikat. Tentang husuk dan tidak terungkap niat di dalam hati atau tidak, malaikat ndak tahu. Mangkelah nanti setelah kita meninggal, itu kan catatan amal kita dibawa oleh malaikat ke atas, kepada Allah. Ada yang sampai dicampakkan kitab ini. Padahal catatan malaikat bagus. Jadi nanti yang menyeleksi catatan-catatan malaikat ya adalah Allah. Ialah karena barangkali antara lahir dengan batin berbeda. Nah, jadi nilainya pun akan berbeda. Jadi cari masukannya tadi. Pada saat Allahu Akbar, nah disilah aku sengaja aku sholat zuhur, asar sampai seterusnya. Di mana letak qasad, ta'arud dan ta'yin? Ya istilah aja, bukan jadi bacaan. Istilah. Yang qasad itu maksudnya kesengajaan. Sengaja mengerjakan sesuatu ibadah. Nah, misalnya dalam sholat, sengaja aku sholat. Dalam istilah usolli. Nah, ya qasad namanya. Ta'arudnya mana? Menyatakan hal yang wajib atau sunnah. Usolli ya qasad, ta'arud ya fardhu atau sunnata. Nah, misalnya mensolat sunat ya. Mana ta'yinnya? Ta'yinnya menantikan jenis ibadah. Jenis ibadah misalnya zuhur. Nah, usolli fardhu zuhri. Usolli itu adalah qasad. Fardhu itu adalah ta'arud, dan zuhriyah adalah ta'yin. Yang sisaan adalah sunnah. Jadi yang wajibnya usolli fardhu zuhri. Ia sudah mencukupi kata para ulama. Nah, jadi pada saat ialah kita masukkan qasad, ta'arud dan ta'yin. Allahu Akbar, harus masuk sengaja aku sholat. Yo, tang lain hati, lain lisan, kan gaya deh pertanyaannya. Bisa tidak kita gaya? Sebenarnya dah jadi amalan rutin kita ya Pak, lain hati, lain ngano ya, lain lisan. Cuma kita ndak bapak atau kita semeng ndak jujur. Contoh, kita pada saat sholat membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hati kita nak ke karbon kalah tu. Wow, nak ngajar kesaan. Yang seorang yang kena ajar, kena ajar kesaan kami hari itu. Padahal baca bismillah. Mestinya kan batin kita dengan nama Allah, pengasih penyayang. Itu lalu nak belanja kesaan. Kila ngantul niat ya tang ditantang ni. Antul ya tang dak makna nantang. Kan? Udah kita yang makan sebarang bertentangan ya. Tapi kita tidak mau jujur. Jadi pada saat Allahu Akbar sebenarnya bukan bertentangan. Ia ada paduan antara lahir dan batin. Allahu Akbar, sengaja aku sholat zuhur. Kepada siapa? Kepada Allah yang maha besar. Kepada Allah yang maha besar.
Iya dia cara memasukkan niat. Jadi ia salah satu daripada rukun qalbi. Ialah menurut para ulama sekurang-kurangnya kita ingat kepada Allah hingga dia pun dah pakai. Sisa antara Al-Fatihah dah ngeraya pikiran dah jawab hati lah sampai kepada salam lalu hilang ingatan ya. Ia dah lumayan pada saat takbiratul ihram. Tapi alangkah bagusnya mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam ia tetap ingat kepada Allah, tetap zikir kepada Allah. Ia memang dah luar biasa. Ali bin Abi Thalib pun dah mampu dari awal sampai akhir. Waktu ditanyai oleh Rasulullah, kau termasuk orang yang khusyuk sholat? Insyaallah ya Rasulullah. Memang khusyuk Ali. Namun gaya engkau sanggup khusyuk dari awal sampai akhir, ku beri hadiah. Tapi bahasanya salke. Oke lah, langsung dicobeng sholat 2 rakaat. Memang khusyuk sebarangkali. Tapi pada saat detik-detiknya nak salam ke kanan dan ke kiri, teringat dengan omongan Rasulullah, engkau bisa khusyuk nanti akan ku beri sal. Kalau warna mana nak dipilih hali. Kalau engkau nak tanya itu aku warnanya. Kemudian salam kanan ke kiri, langsung setelah salam ditanyai oleh Rasulullah, "Hei Ali, sanggup tak kau dari awal sampai akhir?" Ternyata tidak sanggup ya Rasulullah. Sebenarnya hampir sanggup aku. Pada saat nak detiknya salam, ternyata aku teringat dengan sal tadi. Tidak nasihat ya Rasulullah. Iya dah Rasulullah. Ali bin Abi Thalib iya. Pada waktu nak berwuduk dah nampak dia pucat pasi. Orang pun kasar dengan dia. Bahkan cucunya Ali bin Zainal Abidin sami juga. Ali, kenapa kau tak pucat pada saat nak sholat? Wudu aja dah nampak. Apa katanya? Tidak tahu ke kita. Sebentar lagi kita itu nak ngadap sapi. Jadi orang yang tahu. Ya, seperti ini. Jadi dia dah tahu pada saat ia nak menghadapi siapa, yaitu pada Allah. Jadi dia dah pucat. Macam kita kan dah ani. Waktu azan bukan lagi yang gembira. Waktu apa? Kayak waktu imam Allahu Akbar itu masih sampai. Masih sampai dan apa? Si ngomongan dan sebagainya. Tapi ya tidak masalah. Ya kan ya masing-masing tingkatannya kan. Tapi mudah-mudahan sampai kepada si. Kemudian qasad, ta'arud dan ta'yin juga ada hal yang batinnya. Tadi lahiriahnya. Jadi maksud dari qasad di situ ia menyatakan bahwa dia melakukan ibadah itu adalah hanya menuju kepada Allah, menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita di dalam ungkapan anak Pak, ini wajah tu ya dah nampak. Ini wajah tu wajhiya lillazi fatarasam. Berarti sampai seterusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya sumi-suminya lillahi Rabbil Alamin. Jadi termasuk kepada Allah Rabbil Alamin. Jadi tujuan pada saat kita qasad tadi, kita harus menuju kepada Allah untuk mencapai ridho. Yang keduanya yang ta'arudnya ya kita mempersembahkan dalam perasaan kita mulai dari awal sampai akhir sholat ya kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah. Karena harus diserahkan. Tidak boleh tidak. Ibarat kita sholat itu adalah mempersembahkan sesuatu kepada raja. Ada orang mempersembahkan binatang lah umpamanya kan, sapi. Ada yang mempersembahkan secara utuh, bagus, telinganya bagus, kaki bagus, gemuk sapi. Tapi ada juga yang
mempersembahkan sapi ya, korengan, kemudian pincang kakinya, kemudian luka-luka. Ada juga yang mempersembahkan sapi yang mati, walaupun bagus sapinya tapi mati, tidak benyawe. Ya istilah ya Pak. Nah, yang tadi pincang, yang selauk kaki, yang lubak telinging putus sapi dan sebagainya, ya artinya gerakan-gerakan dalam ibadah sholat ya tidak sempurna. Bacaan-bacaan dalam ibadah sholat ya kita persembahkan kepada Allah tidak sempurna. Ada juga yang bagus dan hidup. Iyalah arti antara lahir dan batin khusyuk mantap, gerakannya mantap, batinnya khusyuk. Ya pas. Ada juga yang mantap binatangnya mantap, si lalu cacatnya gemuk, tapi ternyata mati. Gerakannya bukan lagi mantap, Allahu Akbar, mantapnya rukuk sujud sampai limpasan ya sajadah. Padahal ya bukan orang barat ya, yang kenek padahal ya sampai limpas sajadah ya. Karena memanjangkan sujudnya. Panjang kannya sujud nih. Padahal masuk Nabi kan bukan manjangkan sujud, manjangkan tapi manjangkan bacaan di dalam sujud. Sampai limpas sajadah. Jadi malah salah tukang buat sajadah ya. Tadi punya orang barat tinggi, cocok lah itu ya kenik tuh. Kemudian mempersembahkan bagus deh gerakannya, tapi ternyata mati, yaitu tidak khusyuk. Dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan walaupun bagus, hal yang semacamnya tetap ditolak. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ta'yin, yang terakhir, ta'yin itu maksudnya bahwa kita sholat itu membahasanya, aku menyembah Allah, aku mengenal apa yang aku sembah. Aku mengenal apa yang aku sembah. Jadi kita pada saat kita menyembah Allah, kita harus kenal siapa yang kita sembah ya. Jadi bukan sekedar kenal nama aja. Kenal nama nanti mudah dipelesetkan. Jadi kenal dengan keseluruhan sifatnya, af'alnya, jadi semuanya, asma'nya. Kalau zat barangkali sulit lah. Jadi ketiga-tiganya ia memang harus dikenal. Ialah biasanya orang mempelajari sifat 20 dan ilmu mengenal diri biasanya. Jadi barangkali yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.